Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini. Pada video kali ini kita akan sama-sama mempelajari salah satu materi terkait tentang TIU, yakni perbandingan. Oleh karena itu, langsung saja kita masuk ke materinya. Untuk materi perbandingan ini kita bagi menjadi dua. Yang pertama, ada yang dikatakan sebagai perbandingan senilai. Nah, apa itu? Jadi, perbandingan senilai merupakan suatu kondisi di mana apabila variabel A meningkat nilainya, maka variabel B juga ikut meningkat. Tetapi apabila variabel A menurun nilainya, maka variabel B juga itu akan menurun nilainya. Adapun contoh dari perbandingan senilai ini misalnya dalam satu keluarga membutuhkan 7 liter beras. Oke, tetapi bagaimana kalau terdapat 3 buah keluarga? Otomatis maka banyaknya beras juga itu akan ikut meningkat seiring dengan banyaknya anggota atau jumlah keluarga. Jadi itu merupakan contoh dari perbandingan senilai. Kemudian apabila kita membuat tabelnya jadi seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ada variabel 1 dan variabel 2. Oke, variabel 1 itu A besar, kemudian ada B besar, kemudian variabel 2 itu adalah A kecil dan ada B kecil. Jadi ini merupakan keterangan-keterangannya. Misalnya kayak tadi, misalkan dalam satu keluarga itu variabel 1 ya, dia membutuhkan anggaplah 5 liter beras per minggu. Nah, untuk bagaimana kalau ada 3 buah keluarga? Berapakah jumlah liter beras yang harus dibutuhkan oleh keluarga tersebut? Nah, itu adalah variabel B kecilnya. Oke. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Berarti kita melakukan proses perkalian silang ya. Jadi ini kita kali silang, maka akan kita peroleh A besar dikali B kecil sama dengan B besar dikali dengan A kecil. Kemudian, selain perbandingan senilai, ada perbandingan terbalik. Jadi, perbandingan terbalik ini merupakan lawan dari perbandingan senilai. Jadi, apabila variabel satunya meningkat, maka variabel keduanya itu akan menurun. Seperti contoh, suatu pekerjaan itu dapat diselesaikan dalam satu hari oleh 3 buah pekerja. Nah, bagaimana apabila jumlah pekerja dikurangi menjadi 1 orang? Maka berapa hari waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Jadi berdasarkan ilustrasi tersebut, maka apabila pekerjaannya semakin sedikit, otomatis maka waktu yang diperlukan juga akan semakin besar untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Jadi itulah contoh dari perbandingan terbalik. Adapun bagaimana cara menyelesaikannya, jadi teman-teman bisa membuat dulu tabel variabelnya, kemudian teman-teman cukup mengalihkan searahnya. Jadi A besar dikali A kecil haruslah sama dengan B besar dikali dengan B kecil. Oke, untuk lebih mengetahui atau memahami terkait tentang perbandingan ini, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan selama 6 minggu dengan menggunakan jasa 8 buah pekerja. Jika ingin diselesaikan selama sebulan, maka berapakah jumlah pekerja yang harus kita persiapkan? Oke, di sini ada 4 buah opsi, ada 10 pekerja, 12, 14, dan 15 pekerja. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan itu kita harus membuat terlebih dahulu tabel variabelnya. Oke, jadi ada pekerja dan ada waktu. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk 8 orang, oke, 8 buah pekerja itu dia membutuhkan waktu selama 6 minggu. Oke, maka pertanyaan itu adalah apabila kita ingin menyelesaikan selama sebulan, ya, berarti sebulan itu kan 4 minggu, oke? Maka berapakah jumlah pekerja yang harus dipersiapkan? Ya, jadi di sini ada 8, 6, B, dan 4. Berdasarkan hal ini, maka sama-sama kita ketahui bahwa tipe soal ini merupakan tipe soal perbandingan terbalik. Jadi 8 dikali 6 itu sama dengan B dikalikan dengan 4. Oleh karena itu kita peroleh 8 kali 6 sama dengan B kali 4. Dari sini kita peroleh bahwa B atau jumlah pekerja yang kita tahu berapa orangnya sama dengan 6 per 4 kita kalikan dengan 8 pekerja. Maka diperoleh hasil sebesar 12 pekerja. Adapun contoh yang lain, suatu mobil dapat menempuh jarak 6 km dengan menggunakan 2 liter bensin. Di sini diketahui jika jarak dari kota A ke B 72 km, tentukanlah banyak bensin yang diperlukan agar mobil tersebut sampai ke tujuan. Di sini ada 4 opsi, 18, 10, 20, dan 27. Oke.
Jadi langkah pertama, kita buat dulu tabelnya. Jadi ada variabel jarak dan ada variabel bensin ya. Untuk jarak 6 km dibutuhkan bensin sebanyak 2 liter. Sekarang bagaimana kalau jaraknya menjadi 72 km? Berapakah jumlah bensin yang harus dipersiapkan agar mobil tersebut sampai ke tujuan? Berdasarkan tabel ini maka kita lihat bahwa berarti ini merupakan tipe perbandingan senilai ya. Yang berarti semakin jauh jaraknya maka jumlah bensin juga yang diperlukan akan semakin banyak. Oleh karena itu langsung saja kita kali silang. Maka diperoleh A besar dikali B kecil sama dengan B besar dikali dengan A kecil. Atau kita memasukkan angka-angkanya diperoleh 6 dikali B kecil sama dengan 72 dikali 2. Dari sini kita peroleh B ya, B kecil itu sama dengan 72 dibagi 6 kita kalikan dengan 2 liter. Maka akan kita peroleh hasil sebanyak 24 liter. Berarti dibutuhkan bensin sebanyak 24 liter agar mobil tersebut dapat menempuh perjalanan sejauh 72 km. Kalau begitu, sekian informasi singkat terkait tentang tipe soal perbandingan dalam TIU. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.